Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menemukan alasan masyarakat memilih Anies Rashid Baswedan dan itu diungkapkan di media-media sosial. Backingannya langit, bos. Pusat backingannya. Siapa yang bisa melawan pusat? Siapa yang akan mengatakan bahwa informasi pusat adalah salah? Backingan langit adalah keliru. Kita coba dengarkan ya. Ada orang yang tidak lagi akan memilih Ganjar, tidak lagi akan memilih Prabowo, tetapi akan memilih Anies Rashid Baswedan. Karena sudah dijamin, saudara. Kita coba dengarkan ya. Lucu-lucu netizen Indonesia ini ya, luar biasa. Saya minta maaf kepada Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo karena di tahun 2024 nanti saya akan memilih Bapak Anies Baswedan. Loh, kenapa? Pak Anies ini adalah titisan dari Imam Mahdi. Dan juga kalau Pak Anies menang, maka bensin untuk kendaraan bermotor itu digratiskan. Oh my god. Wow. Jadi saya bisa jalan-jalan dan liburan sama keluarga, tidak perlu bingung lagi untuk beli bensin karena sudah gratis. Dan juga kalau masalah surga itu pasti dijamin karena Pak Anies ini juga didukung oleh Rasul Gerung, Rasul baru. Awas, hati-hati loh. Maka ini kemudian yang saya dari kemarin wanti-wanti, ini masih ada lanjutannya ya, kalem ya. Saya wanti-wanti dari kemarin, hati-hati sebagai seorang tokoh agama berbicara itu, hati-hati. Ini loh netizen malah kayak gini. Kan sekelas Abah Aos yang berbicara bahwa Anies adalah Imam Mahdi dan Rocky Gerung adalah Rasulullah, itu jadi bahan ledekan publik, jadi bahan tertawaan publik. Maka sayang ketokohan beliau, kemur. Wes lah. Kasihan, sayang gitu loh. Ini publik mentertawakan nih. Lanjut dulu ya. Jadi semua itu akan bisa indah dan sejahtera. Kalau masalah pekerjaan dan uang itu saya tidak akan bingung lagi karena Pak Anies sudah mendapatkan dompet dari surga. Insya Allah kalau saya menjadi pengikutnya maka uang itu akan mengalir dengan sendirinya. Terima kasih Abah Aus yang telah memberikan dompet dari surga kepada Bapak Anies Baswedan. Halo Pak Anies. Halo Pak Anies. Gimana sih, bangga banget sama kinerja Bapak selama jadi gubernur di Jakarta karena wah, masalah-masalah di Jakarta banyak yang teratasi, sumur resapan, terus habis itu pulau reklamasi bisa stop lah. Ya kan, bangga banget. Kita bakal dukung banget sih Bapak jadi RI1 Pak. Iya. Tapi Pak, bercanda. Saya Astagfirullahaladzim, orang-orang ini ya. Tapi menarik itu yang pertama ya, itu yang kedua mau bercanda. Untung Pak Anies nggak baper tuh. Itu yang pertama yang menarik. Artinya narasi agama itu jangan dibuat mainan. Jangan dibuat kepentingan politik. Bagaimana kalau Anies nggak jadi? Masa iya Imam Mahdi nggak jadi? Ya, kan itu menjadi ditangkap oleh publik, jadi bahan lawakan loh, jadi bahan percandaan loh. Udah stop lah narasi-narasi kemudian menjual narasi agama untuk kepentingan politik. Udah hentikan, oleh siapapun aja, mendukung siapapun aja. Karena satu kali lagi, mungkin suara publik sekarang dan dulu itu sudah sangat jauh berbeda. Platform
yang bisa publik bersuara itu sekarang banyak. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Semua orang bisa mengakses itu dan berbicara, bisa melakukan penilaian secara, apalagi HP-HP kan sekarang murah-murah. Artinya terjangkau, publik menjangkau untuk membuat narasi di TikTok, narasi di YouTube, narasi di Instagram, gampang. Jadi jangan sembarangan. Kekuatan media sosial dulu dengan sekarang mungkin berbeda. Termasuk saya pribadi, kalau dulu saya sudah membuat YouTube, lalu kemudian UAS pada saat itu ya yang membuat geger UAS. UAS mengatakan bahwa dirinya mendapatkan bisikan Prabowo Subianto bakal menjadi presiden Republik Indonesia. Udah direstui. Coba bisikan dari siapa tuh? Kalau dulu saya sudah membuat YouTube konten, maka saya akan kantor itu. Dan ternyata kan terbukti bahwa bisikan UAS itu tidak menjadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Pertanyaan saya, siapa yang membisiki UAS ini? Masa iya kalau yang membisiki UAS adalah malaikat, kemudian salah? Masa iya bisikan Tuhan salah? Kalau memang dia mendapatkan bisikan. Atau justru yang membisiki UAS itu adalah setan? Bisa nggak? Oh, bisa jadi. Ini loh berbahayanya. Kan jadi turun marwah segala macam. UAS ketika masuk terlibat intervensi membawa narasi agama untuk kepentingan politik. Kan remuk. Kan tidak terbukti. Kan nol besar. Ketika Neno Warisman dia melantunkan puisi. Saya khawatir kalau engkau tidak memenangkan Prabowo, tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Buktinya sekarang Prabowo nggak jadi presiden. Dan masih banyak, nggak sedikit pun berkurang orang kemudian menyembah Allah. Artinya ini narasi-narasi agama, please jangan lagi dijual, jangan lagi dipertontonkan di pertengkaran pilpres sekarang. Ya, kalau misal ada orang lain di agama yang lain, misal ya, saya mungkin tidak akan mengkritik, silakan, itu urusan mereka, punya keyakinan masing-masing. Tapi kalau ada tokoh orang Islam yang kemudian berbicara menggunakan narasi agama untuk melegitimasi pasangan presiden yang dia pilih secara subjektif dirinya, ya, maka saya pribadi sebagai seorang muslim akan berteriak, akan mengkritik. Gak bisa dong menggunakan narasi agama untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan politik. Gak bisa. Saya akan berteriak karena mencoreng nama baik agama itu sendiri, agama Islam khususnya. Mencoreng, kalau yang bicaranya ulama, mencoreng nama baik ulama. Ya, mending kalau misal Anies jadi. Kalau misal nggak jadi gimana? Masa iya Imam Mahdi nyalon presiden nggak jadi? Katanya backingan pusat, katanya backingan langit. Masa nggak jadi yang di backing oleh langit? Gitu loh. Ini bahaya. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih Bang. Saya cukup terhibur dengan alasan antum memilih Anies Rashid Baswedan. Bisa menjadi motivasi itu bagi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.